Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari Selasa 6 Mei 2025. Mari kembali kita akan mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang telah memberkati kami memberikan hari baru. Kembali kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon supaya Engkau memberikan pencerahan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat Allah menjadi bahagian kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Amsal pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, saya baca secara utuh. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Tema firman Tuhan, hikmat dicari atau diterima, dicari atau diminta dari Allah. Jemaat Tuhan, jikalau kita membaca di Amsal pasal 1, kita melihat bahwa sesungguhnya ada sebuah pengetahuan adalah kekuatan. Itu yang sering kita dengar, demikian slogan yang sering kita dengar. Namun, jika kita membaca kitab Amsal, ternyata ada yang lebih penting dari sekedar pengetahuan. Kalau kita sering mendengar slogan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tetapi ketika kita membaca kitab Amsal ini dimulai dari pasal yang pertama, kita akan mengetahui bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar pengetahuan. Itulah hikmat. Hikmat bukanlah sekedar pengetahuan. Tapi lalu apa bedanya ya? Mengapa penting untuk kita mencari dan mendapatkan hikmat yang sering dibahas di dalam kitab Amsal ini? Bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Jika kita baca di pasal 1 ayat yang ke-7, syaratnya hanya jelas. Syaratnya adalah takut akan Tuhan. Itu syaratnya. Jemaat Tuhan, kitab Amsal ini memang ditulis oleh beberapa orang, tetapi kecenderungan lebih banyak ditulis oleh Raja Salomo. Hari ini kita belajar bagaimana mendapatkan hikmat. Menariknya, jika kita membaca Alkitab, ada bagian yang mengatakan kita harus bertanya kepada Tuhan, tapi di bagian lain juga ada ayat agar kita mencari hikmat. Jadi sebenarnya manakah yang lebih benar? Jangan sampai kita salah. Itu sebabnya saya memberi tema hikmat itu dicari atau diminta dari Tuhan, atau Tuhan yang memberikannya. Jemaat Tuhan, hikmat bisa diberikan Tuhan kepada semua orang. Kalau tadi dikatakan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 syaratnya takut akan Tuhan, kita memahami bahwa hikmat bisa diberikan Tuhan kepada semua orang. Jadi ketika kita butuh hikmat, ketika kita kekurangan hikmat, bagaimana kita untuk memutuskan, untuk menganalisa sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, maka kita bisa meminta kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang kelima, demikian dikatakan, namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Itu Yakobus pasal 1 ayatnya yang kelima. Jadi ketika kita butuh hikmat, kita kekurangan hikmat, kita bisa memintanya kepada Allah. Kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga, Amsal pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang keempat, seolah-olah kontradiktif. Tapi sesungguhnya tidak. Ayat ini sebenarnya sedang mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan hikmat. Kita mencarinya seperti mencari emas, seperti mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Sekali lagi ini tidak kontradiktif. Dengan kata lain, kita diajak untuk mencondongkan hati kita kepada kepandaian, agar kita menjadi orang yang pintar,
orang yang cerdas. Tetapi orang yang pintar sekalipun, IQ-nya tinggi sekalipun, orang yang berprestasi secara akademik, jikalau tidak memiliki hikmat Allah, maka dia akan menjadi orang yang bodoh karena tidak bisa mengimplementasikan pengetahuannya atau ilmunya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi itu yang dimaksud bahwa kita mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati, 2 hal kita belajar. Yang pertama, hikmat itu pemberian Allah kepada setiap orang yang takut akan Dia, maka Allah akan memberikan hikmat. Namun bukan berarti ketika itu pemberian Allah, kita cukup dengan berdoa saja terus tiba-tiba kita menjadi orang yang pintar. Tidak. Kita akan mengejarnya, mengejar kepintaran itu, mengejar kecerdasan itu. Itu yang dikatakan. Jadi prosesnya harus terus kita kerjakan. Mungkin kadang-kala kita bisa terjatuh juga. Kadang-kala kita bisa menjadi lemah. Tapi teruslah mencari hikmat itu. Terus belajar. Dalam proses kita bisa jatuh bangun. Atau kadang-kala kita gagal. Tetapi jangan menyerah. Jadi yang kedua, kita belajar. Sehebat apapun IQ yang kita miliki, segudang apapun prestasi akademik yang kita punya, khususnya untuk orang-orang muda atau siapapun kita, sebanyak apapun gelar yang kita miliki, ketika kita tidak meminta hikmat Tuhan, maka kita tidak dapat mengimplementasikan apa yang kita miliki itu, apa yang kita punya itu, untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Teruslah belajar, kejarlah hikmat, mintalah kepada Tuhan, maka kita akan memperolehnya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami agar satu hari ini kami menjalani hari baru ini dengan pertolongan hikmat yang dari Allah. Sehingga apapun yang kami pikirkan dan yang dikerjakan, tangan kami menjadi berhasil. Kami menjadi berkemenangan di dalam Tuhan. Materaikanlah firman-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami, Tuhan, yang memimpin bahkan anak-anak kami. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Tuhan lindungi dalam setiap perjalanannya. Tuhan berkati dalam setiap jenjang pendidikannya. Tuhan berkati tumbuh kembangnya. Tuhan berkati anak-anak kami yang sudah dewasa secara usia. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang takut akan Tuhan. Kau berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah segala upaya yang mereka lakukan berkatilah, sehingga Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.